Dia pencipta, jangan disamakan sama pemimpin. Dia Berarti dia pencipta. bukan pemimpin. Berarti dia bukan pemimpin. Dia pencipta. Muhammad Pemimpin itu bukan dia. Dia pemimpin Jadi bukan. Allah menurunkan Nabi Muhammad untuk Bingung mereka. Baik, bisa saya... Allah itu nggak menciptakan makhluk yang hasil zina, itu perbuatan manusianya. Akhlaknya. Oke, dia lahir dari mana? Oh, dari rahim ibunya. Dibentuk di rahim ibunya karena perzinahan, betul nggak? Perbuatan siapa? Ya perbuatan kedua orang tuanya. Nah, nggak ada sangkut pautnya sama Allah. Sekarang saya tanya. Berarti di situ Allah bersama-sama dengan para pezina, mereka sama-sama membuat anak. Enggak, Allah enggak begitu. Belat-belit kan? Belat-belit. Halo teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Diskusi kali ini Edis dengan seorang wanita yang bernama Mama Kayla. Di dalam diskusi ini Edis sangat sabar menghadapi Mama Kayla. Ya kita tahulah gimana emak-emak ya kalau berdiskusi. Mengapa? Karena Mama Kayla tidak terima dengan narasi-narasi Edis. Ketika Edis bernarasi, seketika itu juga langsung dibantah oleh Mama Kayla dengan memberikan narasi-narasi dari Mama Kayla. Walaupun terkadang Mama Kayla bingung sendiri dan terjebak oleh narasi-narasinya sendiri. Ya, kita sama-sama tahulah ya gimana the power of Mama. Tak pernah salah dan tak pernah mau disalahkan. Baiklah, mari kita saksikan video selengkapnya. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang pencarian juara. Ambillah nilai positif, buang nilai negatif. Ayo, lanjut part kedua. Mama Kayla, silakan nyalakan kamera. Tadi kenapa kok pergi? Saya hilang. Kenapa? Sinyal saya hilang. Makanya saya minta naik lagi. Enggak, kalau saya nyalakan kamera, ayo. naik lagi. Silakan. Tapi hati-hati loh, kalau kamu sering-seringan diskusi sama saya, nanti kamu inbox saya, Bang, saya mau sobat Kristen. Soalnya yang inbox saya barusan kemarin ada yang inbox saya, Bang. 5 bulan yang lalu saya benci banget. Gini, Bang, 5 bulan lalu saya benci banget sama channelmu, Bang. Tapi sekarang saya sudah masuk Kristen sama istri saya. Loh, inbox saya dia. Ya, silakan. Mama Kayla, silakan nyalakan kamera dulu. Ya, sebentar, Bang. Silakan. Kita tunggu. Ya, sebelumnya saya bilang dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Insya Allah saya yakin dengan agama saya. Jadi gini Mas Edis ya, Mas Edis. Mas Edis bilang robnya 2 orang Islam. Tadi kan begini ya, coba kita pelan-pelan nih. Tadi Kayla sudah mengakui bahwa Muhammad itu secara kaidah bahasa posisinya di dalam umat Islam sebagai Rob, betul? Iya. Oke. Allah pun posisinya kedudukannya di tengah-tengah umat Muslim sebagai Rob juga, betul? Ya. Nah, saya tanya, berarti berapakah Robnya umat Muslim? Saya jawab, tapi Mas Edis nggak usah menertawakan penjelasan saya Kalau berapa itu jawabannya bilangan. Enggak, kita nggak pakai kayak gitu. Kita definisikan. Tapi kalau nanya sama orang Kristen, Yesus Tuhan, ya. Bapak Mas Tuhan. Edis, ini 1 tambah 1 sama dengan berapa ini? Saya balikin loh. Ayo. Dengar Mas Edis. Mas Edis nggak bisa membodohkan seseorang dengan kata-kata penjebakan. Saya bilang ini kata-kata penjebakan. Mas Edis bisa dengar omongan saya nih ya. Saya bilangin buat yang di bawah juga yang bilang robnya manusia orang Islam itu 2. Ini saya bilangin sekarang. Tuhan dan Tuhan itu memang dalam arti kata satu, yaitu Rob. Ya, itu Rob. Tapi Nabi Muhammad itu adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin, bukan sang pencipta. Bukan sang pencipta. Perasaan dari tadi kita nggak ada ngomongin sang pencipta loh. Kita ngomongin Rob. Kita ngomongin Rob dari tadi loh. Ya, nah, Mas Edis nanya kan, tuannya saya itu Allah apa Muhammad? Muhammad itu Rob atau bukan? Saya jawab, Muhammad itu pemimpin, bukan
Tuhan. Rob bukan? Yang menciptakan. Iya, Rob yang bukan? menciptakan. Pemimpin. Iya, Rob atau bukan? Umat Islam. Bukan Tuhan Allah yang menciptakan. Tuh, dengar. Jadi Muhammad Rob bukan? Harus tahu Mas Edis. Mas Edis harus paham di situ. Oke, sudah bisa gantian saya bicara sekarang? Ya, silakan. Baik. Jadi, pertanyaannya kembali ke awal. Siapa tuannya orang Islam? Tadi Mama Kaila sudah menjawab. Allah, Tuan, dan Muhammad pun juga Tuan, betul? Sebagai pemimpin. Oke. Tuan ini kan masalahnya bahasa Indonesia. Nah, kita cek bahasa Arabnya. Kita cek bahasa Arabnya adalah kata Rob, betul? Iya. Nah, sekarang Allah adalah Rob, Muhammad juga Rob. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, berapakah jumlah Robnya orang Islam? Tetap, kita keyakinan kita Islam itu Robnya satu. Nah, makanya saya bilang, berarti masih bingung Robnya yang mana. Sampai sekarang masih bingung yang mana Robnya. Enggak, kita nggak bingung. Justru kita mikirnya gini. Yang namanya Tuhan itu ada yang memimpin, pemimpin seperti Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pemimpin kita. Iya, Mama Kaila jangan balik-balik lagi ke situ. Sudah jelas kita di situ. Rob itu pertanyaannya pembodohan. Rob itu artinya sesuatu yang ditaati, yang dipatuhi, yang kepadanya seseorang itu patuh, mengikuti, dipimpin. Seperti itu definisi Rob itu, seperti itu. Betul? Bisa digarisbawahi, pemimpin bukan pencipta. Pemimpin bukan pencipta. Iya, saya setuju. Arti Rob itu bukan pencipta. Arti Rob itu pemimpin, seseorang yang diikuti, yang ditaati, yang kepadanya Anda mengikut. Betul? Iya. Nah, sekarang Allah Rob, Muhammad pun sebagai Rob. Betul? Tapi sebagai pemimpin, ya, bukan Tuhan. Iya, sebagai pemimpin, iya. Bahasa Arabnya Rob, betul? Iya. Nah, sekarang berarti berapakah Robnya umat Islam? Tetap satu. Nah, makanya saya bilang sampai sekarang mereka belum ketahuan. Oke, sebentar. Waktu Allah jadi Rob, Muhammad jadi Rob juga nggak? Muhammad itu pemimpinnya. Iya, waktu gini. Muhammad itu pernah berhenti nggak dia jadi Rob? Jangan pernah membolak-balikan, Mas Edis. Berat ini pertanyaan ini, saudara-saudara. Gini, kayak saya lihatnya begini loh. Kadang-kadang Muhammad itu Rob, kadang-kadang bukan. Jadi on off macam saklar. Kan tadi saya udah bilang Muhammad Rob, tapi dia pemimpin, bukannya Rob sebagai. Betul. Makanya saya bilang. Allah yang Maha menciptakan. Iya, makanya saya bilang, dengar omongan saya, dengar, Mama Kaila, dengar omongan saya. Tidak ada orang Islam yang percaya bahwa Muhammad itu pencipta langit dan bumi. Memang bukan dia. Tapi sebentar biar saya selesaikan. Tapi ada yang percaya bahwa Muhammad itu adalah Rob, betul? Ya, memang dia pemimpin. Oke, dia Rob ya? Pemimpin. Iya, bahasa Arabnya Rob. Iya, Rob sebagai pemimpin. Oke. Sebentar, pelan-pelan. Allah juga Rob, betul? Iya, tapi pemimpin. Oke, sebentar. Waktu Allah Rob, Muhammad juga Rob, berarti ada berapa Rob di sini? Allah itu menciptakan satu Rob. Makanya saya bilang, Mama Kaila, sesungguhnya kalian itu Robnya dua, tapi berubah jadi satu. Nah, ketika berubah jadi satu, jangan-jangan Muhammad itu adalah Allah juga. Nggak bisa begitu, Mas Edis. Oke, kalau begitu kenapa kok tiba-tiba Robnya jadi satu? Lah, Mas Edis nggak bisa bilang begitu dong tentang Islam. Muhammad kok Tuhannya Allah, kita Oke, gini aja dah. Pakai bahasa Indonesia dulu. Siapa yang memimpin umat Islam? Allah atau Muhammad? Yang memimpin umat Islam itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Allah. Yang menciptakan. Saya nggak bilang mencipta. Saya bilang memimpin. Yang memimpin umat Muslim, Allah atau Muhammad? Muhammad yang memimpin. Allah tidak memimpin umat Muslim. Dia yang menciptakan. Bukan itu pertanyaan saya. Berarti Allah bukan pemimpin umat Muslim.
Dia yang menciptakan Muhammad bukan untuk itu yang saya tanya Mama Kalia. Itu jawabannya. Berarti gini loh, yang ini bukan itu pertanyaan saya. Mama Kalia, saya tidak tanya siapa pencipta. Yang saya tanya, apakah Allah bukan pemimpin umat muslim? Dia pencipta, jangan disamakan sama pemimpin. Berarti dia bukan pemimpin. Berarti dia bukan pemimpin. Dia pencipta. Muhammad pemimpin itu bukan dia. Dia pemimpin bukan. Jadi Allah menurunkan Nabi Muhammad untuk bingung mereka. Baik. Bisa saya menjelaskan iman saya? Mas Edis yang bodoh. Saya udah bilang. Nggak masalah. Saya dikatakan apapun tidak masalah. Bisa saya menjelaskan iman saya sekarang? Nggak, bisa nggak sekarang saya bisa menjelaskan? Dengar, bisa nggak sekarang saya gantian menjelaskan iman saya? Nggak perlu menjelaskan iman. Ketakutan nanti masuk Kristen dia. Bilang saja, nanti saya takut masuk Islam. Tidak-tidaknya nanti saya ketahuan mencontek iman kalian. Gitu. Ya, Mas Edis, Masya Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya tidak mau ketika umat Muslim berdoa, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu kepada siapa? Allah. Supaya dipimpin oleh Allah, betul? Supaya dipimpin oleh Rasulullah. Berarti Allah nggak memimpin? Allah yang menurunkan Nabi Muhammad. Enggak, sebentar, Allah memimpin nggak? Allah memimpin nggak? Dengar dulu. Dengar dulu. Nih Mas Edis tahu nggak? Mas Edis tuh sekarang udah kebingungan. Saya bilang. Saya nggak bingung. Saya nggak bingung kok. Dengar dulu. Kita minta sama Allah, ya Allah. Berikanlah kita hidayah, berikanlah kita jalan yang benar. Itu Allah turunkan Nabi Muhammad untuk memimpin kita biar jadi umat yang benar. Oke, berarti tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus itu. Berarti jalan yang lurus itu siapa? Allah atau Muhammad? Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Kita minta syafaat. Berarti yang mana? Jalan yang lurus yang mana? Allah apa Muhammad? Jalan yang lurus itu Allah turunkan Nabi Muhammad agar kita tetap taat kepada Allah. Jangan dimatikan kamera. Begini. Berarti umat Muslim itu ngikutin Allah apa ngikutin Muhammad? Kita keduanya, karena kita punya. Kena loh. Berarti ada dua yang harus diikuti ya? Lah iya dong, ajaran Nabi Muhammad itu yang membawa kita ke makanya saya bilang mereka ini pengikut dua orang, pengikut Muhammad dan juga pengikut Allah, betul? Lah benar, karena Rasulullah kita itu. Nah, di dalam Al-Quran tadi, barusan kita tadi udah setuju, sesuatu yang kepadanya kamu taat, sesuatu yang kepadanya kamu mengikuti, sesuatu yang kepadanya kamu tunduk, patuh, itu adalah Rob, betul atau tidak? Rob. Ini ya berarti kepada siapa? Kepada siapa umat Muslim merobkan dirinya? Allah. Muhammad enggak? Muhammad itu sama, kita minta syafaat. Jadi sebenarnya begini teman-teman ya. Kalau kita di Kristen, sebentar, biar saya ngomong dulu sama teman-teman Kristen saya gini. Jadi kalau kami di Kristen itu, kami nggak bingung. Gini, kami percaya bahwa Bapa di sorga, Khalik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, yang tidak menempati ruang dan waktu, mengatasi ruang dan waktu, ya kan? Dia langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Bagaimana caranya dia menyelamatkan manusia? Bagaimana caranya dia memimpin manusia? Bagaimana caranya dia menyelamatkan manusia? Dengan perantaraan firman-Nya. Maka firman-Nya itu menuntun manusia, memimpin manusia, menggembalakan manusia. Firman-Nya, dan firman itu nuzul ke dunia menjadi manusia. Nah, sementara kalian tuh sebenarnya mengamini konsep itu, tapi sayang Muhammad bukan firman Allah, tapi kalian mematuhi Muhammad seperti seolah-olah mematuhi firman Allah, padahal dia tidak bergelar kalimatullah, dia tidak bergelar firman Tuhan. Muhammad itu bahkan kadang dia kalau ngomong tuh suka salah. Percaya nggak kalau ngomong? Sebentar, percaya nggak kalau Muhammad ngomong suka salah? Mas Edis yang suka salah, otaknya ngawur. Lu, sebentar. Percaya atau tidak kalau Muhammad ngomong suka salah? Enggak. Oke, kalau sampai terbukti Muhammad suka salah, berarti ucapan Muhammad itu tidak selalu berasal dari Allah, betul nggak?
Lu Edis yang suka salah omongan tuh lu. Iya, lu makanya berasa... saya buktikan. Setujukah kalau misalnya saya membuktikan? Lu Edis, lu tuh gak Bilang paham. saja, aduh jangan sekat takut saya nanti terbukti. Gitu gimana? Enggak, ayo, Oke, cepet, baik. ayo. Baik. Pada suatu waktu, Muhammad itu pernah melewati satu kebun kurma di Madinah. Oke? Nah, ketika itu dia melihat para petani di situ menyerbuk, mengawinkan benang sari dan putik itu, ditempel-tempel. Ya, supaya buahnya lebat. Nah, ketika Muhammad melihat itu, dia bilang, sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu tidak ada gunanya. Sesungguhnya jika pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, kurma itu akan tetap baik-baik saja. Lalu perkataan Muhammad itu didengar oleh para petani kurma. Karena yang ngomong ini adalah Rasul, maka Muhammadun abahadim. Tidaklah yang diucapkan Muhammad, sebentar. Tidaklah wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Karena yang ngomong Muhammad, mereka langsung patuh, ditinggalkan oleh mereka. Lalu beberapa lama berikutnya Muhammad datang lagi ke kebun kurma itu. Dilihat, kurma itu hancur, berantakan, gak ada yang buah, gagal. Lalu Muhammad berkata, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah berkata begini dan begitu? Ternyata akibat ngikutin perkataan Muhammad itu, mereka gagal panen. Muhammad salah ngomong. Nah sekarang bagaimana mungkin kamu percaya bahwa tidak yang keluar dari mulut Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Tapi di detik yang sama dia ngomong tuh salah. Makanya barang siapa yang taat kepadaku, Muhammad ngomong begitu dalam hadis, barang siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya dia taat kepada Allah, menjadi dipertanyakan. Bagaimana mungkin taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah, sementara orang-orang petani kurma yang taat kepada dia malah gagal panen. Makanya saya curiga gini, Mama Kaila, mumpung belum terlambat, besok-besok di akhirat jangan-jangan kamu juga kena prank. Loh, buktinya petani kurma sekarang belum telat, udah ada contohnya. Ini Mas Edis ngomong kayak begini nih pembodohan buat dirinya sendiri. Oke, coba bantahannya. Pembodohan buat dirinya Mas Edis coba sendiri. Bantahannya, silakan. Bantahan yang tentang tadi Nabi Muhammad. Ya, iya. Silakan. Ya, saya bilangin ke Mas Edis ya. Nggak ada yang namanya seperti itu. Berarti bohong, hadis itu bohong. Iya, buktinya sampai sekarang tuh pohon kurma kita makan, kemarin pulang umroh saya makan. Kok nggak nyambung? Bukan itu ngomongin. Bukan, hadis itu betul atau tidak? Atau jangan-jangan tidak tahu? Atau Kenapa? cek dulu sebentar. Saya kasih waktu untuk mengeceknya. HP saya yang satunya lagi dicas. Baik, hadis itu saya pastikan hadis itu sahih. Ada dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, banyak itu diriwayatkan dalam banyak riwayat. Berarti ketika petani kurma mengikuti Muhammad, mereka menjadi sial, betul tidak? Enggak. Gagal panen berarti bagus. Tapi kan bisa panen lagi dianya. Bisa Iya, pada waktu nggak panen lagi besok karena nggak ngikutin Muhammad lagi. Kalau mereka ngikutin Muhammad terus, mereka gagal panen terus. Ya. Oke, gini aja. Kalau ke hadis mungkin kamu nggak percaya, ke Quran aja. Di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Di situ Muhammad mengharamkan apa yang halal. Halal nih, barang halal sama dia diharamkan. Lalu ditegur dia, kenapa kamu berbuat itu? Demi menyenangkan hati istri-istrimu. Di dalam tafsir-tafsir dikatakan, karena Muhammad ingin menyenangkan hati Aisyah dan Hafsah. Ya kan? Nah, sekarang
ketika dia mengharamkan yang sesungguhnya halal itu, terucap dari mulut dia itu, berarti dia mengucapkan kesalahan nggak? Permohonan maaf. Ya, berarti dia salah nggak? Ya. Oke. Padahal ayat Quran berkata, tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan yang diwahyukan kepadanya. Bagaimana mungkin kita percaya yang diucapkan Muhammad itu tidak berasal dari hawa nafsu tapi wahyu? Ternyata salah. Ini kan sama saja Allah menegur wahyunya sendiri yang diucapkan oleh Muhammad. Makanya saya bilang, semakin Anda mempelajari Al-Quran, semakin Anda mempelajari agama Islam, semakin dekat pintu gerbang Anda besok Anda. Silakan jawab sendiri. Ya, insya Allah. Loh, meninggalkan Islam gimana? Ya, jangan meninggalkan Islam, gak boleh. Sekarang coba kasih jawaban saya tentang itu. Apa jawabanmu tentang itu? Coba, ayo. Apa? Agamanya Mas Edis, agama saya gitu ya. Ya, itu kita tahu. Maksudnya begini, jawabanmu terhadap itu apa? Kalau misalnya gini ya, Nabi Muhammad memang katanya pernah salah ya. Itu pun langsung ditegur dan itu pun langsung Nabi Muhammad meminta maaf. Oke, berarti mengikuti Muhammad ada peluang nggak bisa salah besok? Bisa nyesel nggak? Apanya? Muhammad kan bisa salah. Kalau sesuatu yang bisa salah itu diikuti, berarti ada peluang nanti kena prank, betul nggak? Enggak. Gimana ini? Makanya saya bilang kepada kalian, kepada Mama Khaila, mari ikut firman Tuhan yang datang ke dunia, bukan ikut manusia Muhammad. Kalau ikut Muhammad nanti bisa salah. Buktinya petani kurma ngikutin Muhammad, mereka gagal panen. Ayo. Mungkin ada yang salah dari petaninya. Kok salah petaninya, malah Muhammadnya yang salah. Di dalam hadis itu bahkan dikatakan, kamu lebih mengetahui urusan duniamu katanya. Bentar, itu ada yang bilang bedak saya luntur. Maaf, saya nggak pernah dandan. Maaf. Fokus saja ke sini Kayla. Coba, bagaimana kamu bisa percaya bahwasanya semua yang diucapkan Muhammad itu tidak berdasarkan hawa nafsunya, tapi berdasarkan yang diwahyukan kepadanya. Tapi di detik yang sama kamu percaya bahwa Muhammad itu mengucapkan kata-kata yang salah. Tidak mungkin kamu percaya dua itu dalam satu berdiri. Kaki kamu berdiri di atas dua pondasi itu nggak mungkin. Coba. Kalau emang nanti Muhammad salah, saya kena prank, Mas Edis apa nggak kena prank? Kalau Tuhannya Mas Edis itu dilahirkan. Jadi Muhammad dilahirkan nggak? Ngapain disembah? Ngapain Sebentar, disembah? baik, bisa saya jawab? Bisa saya jawab? Muhammad dilahirkan nggak? Muhammad dilahirkan, tapi dia bukan Tuhan. Sebentar dulu, Rob nggak dia? Tapi dia bukan pencipta. Rob bukan dia. Pemimpin. Ya, Rob betul. Pemimpin, tapi berarti Robmu dilahirkan. Lu gimana ya? Sama. Dengar, saya jawab ya. Ini yang imannya orang Kristen tuh bukan seperti yang kamu bayangkan. Gini loh. Kamu melakukan yang disebut dengan Kristen begitu. Saya jawab dulu. Biar saya kasih jawaban dulu ya. Gini. Di dalam sebuah logical fallacy atau kesalahan berpikir, kamu itu mengemukakan yang namanya strawman argument. Apa itu strawman argument? Strawman argument itu adalah kamu menyerang yang tidak dipercayai oleh lawan bicaramu. Contohnya begini. Kamu menyerang orang-orangan sawah, bukan orang betulan. Gini. Wah, ini lihat nih, mama ini, lihat nih, udah saya robek-robek. Padahal itu kan bukan kamu, itu kan kertas. Nah, seperti itu juga ketika kamu menyerang iman saya, iman Kristen bukan begitu. Bapa di sorga itu nggak pernah dilahirkan. Tuhan yang merujuk kepada Bapa di sorga nggak pernah dilahirkan. Dia tidak berubah. Dia satu-satunya yang tidak terhampiri. Dia satu-satunya yang tidak dapat dibinasakan. Dia satu-satunya Khalik langit dan bumi. Dia satu-satunya yang tidak berubah. Nah, sekarang begini. Dia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia. Nanti kau bilang anak, istrinya mana? Jangan begitu. Ya kan?
firman Tuhan itu, firman dari Bapa itu nuzul menjadi manusia. Jadi yang dilahirkan itu bukan firmannya yang dilahirkan, tetapi daging. Jadi bukan Bapa di surga dilahirkan sama Maria, enggak. Makanya ketika kau bilang Tuhan, yang artinya bahasa Arabnya Rob itu merujuk kemana dulu? Sama seperti waktu saya tanya, Muhammad Rob, iya. Allah Rob, iya. Kenapa Robmu dilahirkan? Oh, bukan Rob yang Allah yang dilahirkan, tapi Rob yang Muhammad. Kenapa? Makanya kalau dalam-dalami, udah intinya itu kalau dalam-dalami, makanya seperti tema yang saya sering utarakan. Kalau kita betul-betul mendalami Al-Quran, mendalami Bible, ketemu kok. Ujung-ujungnya apa? Tuhan atau Tuhanmu itu Muhammad. Tuhan atau Tuhan saya itu Yesus. Udah selesai. Kan gitu. Ya Allah, Nabi Muhammad itu pemimpin, Mas Edi. Iya, itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Rob kan? Tetap kita mentuhankan ya Allah, tetap pemimpin kita ya Nabi Muhammad. Oke, apa sih definisi mentuhankan? Tuhannya Yesus yang dilahirkan oleh si Maria. Gak apa-apa, Mama Kaila juga Robnya Muhammad yang dilahirkan Aminah. Kan sama. Tuhannya Mama Kaila, Robnya dia adalah Muhammad yang dilahirkan Aminah. Mas Edis dengerin. Apalagi? Saya itu diciptakan oleh Allah, bukan Muhammad. Gimana? Kita nih orang Islam diciptakan oleh Allah, bukan Muhammad. Jadi Tuhan kita itu yang menciptakan. Satu Allah, Muhammad itu hanya pemimpin. Emang kita ngomong pencipta? Mas Edis kagak mudeng-mudeng ya saya ngomong ya, apa bego apa gimana sih? Loh, kita dari tadi ngomongin Rob. Definisi Rob itu adalah sesuatu yang kepadanya kamu mengikuti, patuh, takluk, tunduk, betul? Sebenarnya yang bego Mas Edis apa saya sih yang bego? Oke lah, gini aja. Saya kasih jawaban dari Muhammad gimana? Allah saya kan tidak dilahirkan. Baik. Ada gini. Ada satu hal yang saya percaya dari Muhammad. Sebentar, ini rahasia. Sebentar. Ini rahasia. Ada satu hal yang harus kamu percaya dari Muhammad. Saya sih masih hampir percaya. Belum percaya penuh, tapi hampir percaya saya. Ada satu hal, bahwa menurut Muhammad, akal wanita itu separuh atau nggak sempurna. Betul nggak? Memang iya. Nah, makanya pertanyaan kamu tadi, ini siapa sih yang bengak? Ya, kamu tahu sendirilah menurut Muhammadnya apa. Kita mempelajari. Dalam agama kita mempelajari. Tidak perlu. Tapi kan akal wanita tidak sempurna, betul? Tidak sempurnanya karena apa? Jangan karena bilang karena bego, bukan karena kita bego. Tidak sempurnanya itu kita menyempurnakannya lagi dengan belajar. Bisa sempurna nggak? Ngerti nggak? Ketidaksempurnaan itu kita pelajari lagi agar menjadi sempurna. Oke, berarti bisa. Berarti akal perempuan bisa sempurna. Dengerin dulu, makanya saya bilang, dengan saya mempelajari, Tuhan saya itu yang menciptakan saya, anak saya, suami saya itu Allah. Nah, Muhammad itu Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Lain dengan Yesusnya Mas Edis dilahirkan tapi sebenarnya salah besar. Sebenarnya kita ini nggak diciptakan, kita ini dilahirkan. Gimana sih? Yang diciptakan itu Adam, dan Hawa. Kita itu dilahirkan, Neng. Lu gimana? Saya dilahirkan, dengerin. Oke, sekarang gini. Sebentar. Sebentar, saya jawab dulu. Saya dilahirkan oleh emak saya, tapi Allah yang menciptakan saya. Sudah? Sudah. Oke, baik. Gini, sekarang saya jawab. Ada orang berzinah nih. Oke? Ada laki-laki dan perempuan berzinah, bukan suami istri mereka berzinah. Lalu lahirlah anak. Sudah? Sekarang saya tanya, siapa yang menciptakan anak itu? Orang tuanya atau Allah? Yang menciptakan Allah, yang melahirkan orang tuanya. Oke, berarti Allah menciptakan anak hasil perzinahan. Nah, kalau yang masalah zina itu perbuatan. Apakah Allah menciptakan anak hasil perzinahan? Yang nggak benar itu orangnya. Enggak, bukan masalah itu. Sebentar, dia lahir. Sebentar dulu. Aduh, berat saudara-saudara. Saya
Benar, makanya yang diciptakan itu manusia yang pertama. Enggak Tuhan nyiptain terus besok Tuhan nyiptain. Tidak ada konsep itu. Kita itu setelah itu dilahirkan. Gimana yang sih? Menciptakan itu Allah, yang menciptakan itu Allah. Nih, berat. Udah gini aja, kembali ke tema lah. Gini, biar kita nggak ini debat kusir gini. Tadi menurutmu bahwa kalau perempuan itu belajar, maka perempuan itu akalnya yang tadinya tidak sempurna atau separuh bisa sempurna. Pak, tadi dulu Mas. Pak, gue nggak tolol ya. Ini gue lagi ngasih jawaban dan gue lagi sharing sama Mas Edis. Jangan nganu di kolom komentar. Kita aja gini. Menurut kamu perempuan itu suatu saat kalau dia belajar bisa dia sempurna akalnya? Bisa lah, karena dia mau belajar. Baik. Saya bukakan di dalam surat Al-Baqarah ya. Di dalam surat Al-Baqarah tertulis bahwasanya kesaksian 2 orang wanita itu setara dengan 1 orang laki-laki. Nah, ini dikaitkan dengan hadis itu menjadi bukti bahwa kemampuan berpikir akal wanita itu menurut Al-Quran itu nggak akan bisa melebihi daripada laki-laki karena 2 orang wanita itu kesaksiannya baru setara dengan 1 orang laki-laki. Sekarang saya tanya, kalau menurut kamu bisa sempurna, berarti bisa nggak 1 orang perempuan itu bisa menjadi saksi dalam agama Islam? Bisa nggak? Insya Allah. Insya Allah. Oh, insya Allah. Berarti direvisi dulu. Direvisi. 2 orang kesaksian 2 orang wanita setara dengan 1 orang pria, kecuali wanita itu sudah sekolah sampai Amerika gitu. berat. Balik lagi Mas Edis, balik lagi ke pencipta tadi. Allah itu nggak menciptakan makhluk yang hasil zina, itu perbuatan manusianya. Akhlaknya. Oke, dia lahir dari mana? Oh, dari rahim ibunya. Dibentuk di rahim ibunya karena perzinahan, betul nggak? Perbuatan siapa? Ya perbuatan kedua orang tuanya. Nah, nggak ada sangkut paut sama Allah. Sekarang saya tanya. Berarti di situ Allah bersama-sama dengan para pezina, mereka sama-sama membuat anak. Enggak, Allah enggak begitu. Belat-belit kan? Belat-belit. Maaf ya, ini ya, saya maaf ya. Jangan disangkut pautin Allah dengan kepribadian manusia. Tidak. Jangan disangkut pautin. Sebenarnya Tuhan itu hanya menciptakan sekali saja manusia pertama. Kemudian manusia itu beranak pinak. Gitu. Kesalahan siapa kalau berzina? Itu bukan masalah bilang kesalahan, kamu bilang menurut kamu Tuhan tuh tiap hari nyiptain. Hari ini dia nyiptain, besok nyiptain lagi, besok gitu. Ya memang Maha Pencipta Allah. Berarti sampai sekarang masih nyiptain. Sampai sekarang masih nyiptain sesuatu. Maha Pencipta. Oke, benda baru apa yang nambah? Sebentar. Benda baru apa yang diciptain Allah? Benda baru apa yang diciptain Allah? Apa? Benda baru apa yang diciptain Allah dari yang nggak ada menjadi ada? Benda itu benda mati atau benda hidup? Katanya Maha Pencipta, berarti sampai sekarang dia masih nyiptain. Benda mati atau nggak, benda sebenarnya hidup? sampai sekarang dia masih nyiptain nggak? Benda mati atau benda hidup? Terserah, mau benda hidup mau benda mati terserah. Kalau benda mati itu Mas Edis yang nyiptain. Sekarang gini, ada telur nih, ada telur, ya kan? Telur ini tergeletak di jalan, dibawa sama orang diangkermin pakai lampu. Ada metode ngeramin telur sekarang pakai lampu, diangetin, nggak pakai induknya, netes dia. Ya. Berarti yang menyiptain itu siapa? Allah sendiri atau perlu bantuan orang? Telur itu kan hidup. Udahlah. Sekarang begini ya. Mas Edis bodoh banget ya. Mas Edis bodoh. Telur itu benda hidup. Karena dia keluar dari si ayam yang hidup. Kecuali topinya Mas Edis tuh yang dipakai. Oke, menurutmu Allah bersama-sama dengan ayam jantan menciptakan telur? Lah Allah yang nyiptain. Allah yang nyiptain. Oke, kalau berzina? Allah menciptakan orang, manusia, bukan perbuatan. Kamu nggak bisa jawab. Saya bantu jawab. Di dalam agama Islam, gini, saya bantu jawab. Ada jawabannya. Jawabanmu kurang tepat. Gini. Di dalam agama Islam ada yang disebut sebagai qadarullah atau takdir dari Allah. Nah, menurut Muhammad di dalam kitab hadisnya,
Sesungguhnya takdir ya itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan. Nah, sekarang saya tanya, kalau orang berzina itu sudah qadarullah nggak? Hati manusianya. Bukan takdir Allah. Hati manusia. Enggak, yang berarti bukan takdir Allah. Takdir itu bisa dirubah. Kalau kitanya mau. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Enggak, yang saya tanya, gini loh. Yang saya tanya, ketika orang berzina, ada 2 orang berzina, laki-laki muslim dan wanita muslim. Apakah ketika mereka berzina itu adalah ketetapan atau takdir dari Allah? Enggak. Orang tuanya kesalahannya. Bukan takdir dari Allah. Lalu apa takdir dari Allah itu? Manusianya yang enggak punya adab dan akhlak. Berarti kamu tidak percaya konsep qadarullah itu? Kalau qadarullah saya paham. Saya paham. Takdir apa Allah itu qadarullah? itu Apa? Jelaskan dulu apa qadarullah itu apa? Takdir Allah itu semuanya baik. Takdir Allah itu semuanya baik. Di mana dalilnya bahwa takdir Allah itu baik semuanya? Baik, semuanya baik. Cuman manusianya aja. Loh, sekarang begini. Contoh. Ada seseorang, ya, HP-nya hilang. Oke? Kamu bilang misalnya itu takdir Allah, qadarullah. Berarti itu nasib baik atau nasib jelek? Itu orangnya yang bodoh, nggak mau berhati-hati. Ada nggak yang bisa merubah takdir Allah? Memang tidak ada yang bisa merubah, tapi kita bisa menjaganya kalau kita dengan baik-baik menaruhnya, Mas Edi. Tadi takdir itu yang baik-baik. Kalau udah baik ngapain dirubah-rubah? Gimana? Kecuali. Makanya saya bilang gini aja lah, Mama Kayla, gini aja. Enggak, nih Mas Edi, sebenarnya begini, semakin kamu mendalami, ini pesan saya nih, semakin kamu mendalami agama Islam, sesungguhnya semakin dekat pintu gerbangmu untuk meninggalkannya. Loh, kamu banyak tidak tahu apa-apa tentang agama Islam masalahnya. Saya yakin dengan umat saya yakin dengan agama saya. Karena kamu tidak banyak baca. Enggak, Justru saya banyak baca, itu makin dekat kepada. Nanti saya ngomong, nanti dibilang penistaan. Nanti dibilang takdir yang tidak bisa dirubah itu kematian. Takdir yang tidak bisa dirubah itu mana kematian. Dalilnya mana? Ada, kematian. Dalilnya mana? Kecuali kalau tadi kayak HP hilang, itu keteledoran. Loh, kalau kita bicara itu kan ada dalilnya. Makanya kasih dalilnya dong. Kan saya bilang saya lagi tahap pembelajaran. Tadi dengar nggak saya? Gitu. Jadi kalau belajar. Saya bilang lagi tahap pembelajaran. Begini, tapi setahu saya kutipkan satu ayat Al-Quran. Takdir yang tidak bisa dirubah itu adalah kematian. Baik, saya kutip satu ayat Al-Quran. Bisa saya kutip satu ayat Quran? Di dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya apa saja yang kamu katakan akan dimintai pertanggungjawabannya. Betul? Iya, memang benar. Janganlah, bunyi ayatnya begini. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Betul? Nah, sekarang tadi barusan kamu bilang bahwasanya qadarullah itu, takdir Allah itu yang baik-baik. Iya. Oke, di mana dalilnya? Kan saya bilang, saya lagi tahap pembelajaran. Iya, berarti kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Saya tanya dengan ustazah saya, tapi setahunya saya, takdir yang tidak bisa. Saya, kalau tidak tahu bilang tidak tahu, biar saya ajari. Salah satunya itu takdir yang tidak bisa dihindari itu adalah kematian. Kalau masalah berzina itu bukannya takdir. Oke, bukan saya jawab. Kelakuan manusia. Itu kelakuan manusia. Saya jawab. Takdir. Sebentar dulu saya jawab. Takdir yang tidak bisa dihindari oleh manusia adalah kematian. Betul? Mau ditarik lagi nggak omongan? Saya kasih kesempatan. Ya. Nggak ditarik lagi? Enggak. Soalnya kalian tukang tarik-tarik macam singkong. Oke, baik. Sekarang saya jawab, saya tanya. Isa di dalam Al-Quran itu mati atau enggak? Siapa?
Isa, Ya. Nabi Isa, mati nggak dalam Al-Quran? Ya. Mati. Ya. Mati diapain? Nanti saya tanya ustazah saya ya. Saya Aduh, berat. Loh, Di saya dalam kan Al-Quran, sepengetahuan di dalam saya. oke, Kalau yang di saya dalam tidak Al-Quran tahu, Isa saya itu tidak mati mau nggak? jawab. Saya tidak mau jawab, takut salah. Saya punya Nah, itu lebih baik ketimbang ngarang. Itu lebih sekarang baik Mas Edis ketimbang bisa nggak kalau ngarang. Mas Edis mati, Mas Edis bisa, oh jangan, saya tidak mau mati hari ini. Bisa nggak kayak gitu sama Tuhan Bukan Yesusnya? itu, kamu kan bilang bahwa satu-satunya takdir Allah yang tidak bisa dielakkan manusia itu adalah kematian. Sementara saya tanya kamu, Isa itu mati atau tidak, kamu masih bingung sampai sekarang. Coba, Isa sudah mati atau masih hidup? Ini jadi pembelajaran saya ya. Ntar saya tanya sama ustazah saya. Iya, harusnya kamu sering-sering belajar. Bagus Insya kamu Allah, berguru dengan saya biar saya ajari. Nggak mau, Tapi Mas begini. Edis mau kan lain agama sama saya. Tapi begini, Mama Kailia, ada satu hal yang kamu lebih baik daripada Muhammad, saya bilang. Kenapa? Karena begini, kamu setelah ngobrol dengan saya, kamu bilang, saya tidak mau mengatakan sesuatu yang saya tidak mengetahui, memiliki pengetahuan tentangnya. Itu satu kebaikan kamu. Karena kamu setelah ngobrol dengan saya, baru kamu begitu. Tadinya kan nggak begitu kamu, sekarang baru kamu begitu. Nah, saya tanya, waktu Muhammad mengucapkan sesuatu yang salah kepada para petani kurma itu, berarti dia mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Betul atau tidak? Iya, apa Kak? Iya. Dulu Mas Edis. Apa yang? Sana dulu Ibu lagi ini dulu sayang. Makanya saya bilang, kalau kamu betul-betul mempelajari Al-Quran, kamu memang akan sulit mengikuti Muhammad. Karena dikatakan, Muhammad itu segala yang diucapkannya itu tidak berdasarkan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Gak ada dia mengucapkan yang berdasarkan hawa nafsunya. Semua yang diucapkannya itu berdasarkan yang diwahyukan kepada dia. Nyata-nyatanya dia berkata kepada para petani kurma, berakibat para petani kurma gagal panen. Sehingga dia sesungguhnya, ya, kalau kamu betul-betul mau mendalami, apakah dia mentaati ayat Al-Quran itu yang dikatakan, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Apakah Muhammad melanggar Al-Quran di situ? Berat itu kamu jawab, sesungguhnya berat. Masalah berat. Saya tidak mau berucap sebelum saya tahu. Entah saya pelajarin dulu, saya punya ustazah. Nanti saya tanya dulu sama ustazah. Sekarang udah bertaubat dia. Iya dong. Seperti itu Mas. Dalam Islam seperti itu. Kita harus bertanya sama ustazah kita biar kita lebih paham. Nah, Iya, tadi kan pertanyaan. masalahnya begini. Kalau memang Muhammad itu adalah suri tauladan yang baik. Kalau memang Muhammad itu mengikuti Al-Quran, mengikuti yang difirmankan kepadanya, kenapa dia sendiri malah melanggar? Di dalam Al-Quran dikatakan, jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu atau pengetahuan tentangnya. Sementara Muhammad mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Contohnya adalah para petani kurma yang mengikuti Muhammad sehingga dia malah gagal panen, rusak kurmanya gara-gara ngikuti Muhammad. Sementara Muhammad berkata dalam hadis, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Bagaimana mungkin? Makanya saya bilang sama Mama Kaila, mari percaya kepada firman Tuhan langsung yang nuzul ke dalam dunia, kalimat-kalimatnya, firmannya. Gitu loh. Jelas. Jangan menangis. Saya memang ini gerah tuh, nggak ada kipas. AC saya lagi nggak nyalahin. Nih, kemudian bagaimana ajaran memperlakukan seorang wanita di dalam agama Kristen dengan dalam agama Islam. Di dalam agama Kristen dikatakan, wahai suami-suami, ya, semua nih para suami-suami dikasih tahu,
kasihilah istrimu dan janganlah berbuat kasar kepada mereka. Lihat kan? Tetapi apa dalam Al-Quran? Di dalam surat An-Nisa ayat 24 atau 34 itu dikatakan, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka sekarang saya tanya, boleh nggak pukul istri dalam ajaran Islam? Istri itu harus disayangi. Kalau saya tunjukin ayatnya dalam Quran boleh dipukul gimana? Kalau itu salah, boleh dipukul kalau itu salah. Pukulannya itu pun yang kagak kedebak-kedebuk. Iya, berarti boleh dipukul. Boleh kalau salah. Nah, boleh dipukul. Di dalam Bible dikatakan, janganlah kamu berlaku kasar. Anak yang nih dengerin kan tadi saya udah bilang boleh dipukul tapi jangan yang kedebuk-kedebuk dengan pukulan. Dikatakan gak kedebuk-kedebuk? Di mana dikatakan kedebuk-kedebuk? Kayak begini nih, kayak tabokan sayang. Nah, sholat. Ah, itu mah kamu ngada-ngada. Itu kamu ngadi-ngadi. Biasanya ngomongnya begitu. Kalau masalah itu. Gini aja. Ayo sholat. Jangan kamu mau nggak saya kasih contoh bagaimana Muhammad mempraktekkan ajaran ayat itu? Boleh memukul. Apalagi sekarang ya kan adanya KPAI. Aduh, udah nggak bisa macem-macem. Baik, saya ini kan ya. Ini ada sebuah hadis bagaimana Muhammad itu memukul Aisyah. Nih ya, sebentar nih. Maknalah nih. Ketika mau pulang duluan Siti Aisyah. Setelah itu Aisyah mengatakan, "Falahaza fi sadri lahzatan auja'atni." Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Ah, tuh dipraktikkan sama Muhammad. Iya, dipukul boleh. Tapi kan sekarang pukulan lembut karena sekarang ada gimana pukulan lembut kok menyakiti loh. Kemudian Rasulullah memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Mau saya putarkan lagi? Karena zaman dulu belum ada hukum kayak polisi. Kalau sekarang udah ada polisi, jadi pukulan dengan lembut, Mas Edi. Oh, berarti mau merubah ayat Quran? Bukan untuk merubah, ayatnya itu benar. Tapi zaman sekarang, namanya kita di dunia ini, ada polisi. Jadi dengan pukulan sayang pun itu udah cukup. Iya, sesungguhnya itu kamu mengulangi lagi. Kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Kamu mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsumu, tidak sesuai dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran nggak ada. Pukullah dengan pelan. Mana nggak ada. Itu sesungguhnya satu pemberontakan kecil di dalam hatimu yang ingin menyangkal firman Tuhanmu. Nggak ada, kita nggak merubah ayat yang Mas Edis tadi bilang. Cuma sekarang itu di Indonesia ini kan ada hukumnya. Ada hukumnya. Oke, jadi siapa yang harus lebih ditakuti oleh kaum muslimin? Hukum Allah atau hukum buatan kafir? Hukum dua-duanya. Di mana ayatnya? Saya bacakan. Nih, gini. Perintah Al-Quran kepada umat muslim untuk menjadi orang Islam yang kafah. Tahu nggak kafah itu apa? Iya. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu artinya bukan 99,9, bukan 90%, 100%. Kamu harus jadi Islam itu secara penuh, secara kafah. Nggak separuh-separuh. Di dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa yang memutuskan perkara tidak berdasarkan apa yang diputuskan oleh Allah, maka orang-orang tersebut disebut sebagai orang yang apa? Ya. Orang yang kafir, zalim, orang yang kafir. Kalau kamu tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah, kamu tidak diperhitungkan sebagai seorang muslim. Gimana? Makanya saya bilang, Mama Kaila, sebenarnya alasan kamu masih Islam itu, ya saya bilang tadi, karena kamu ya memang belum belajar. Coba kamu belajar. Nih Mas Edis, maaf, itu saya disuruh turun, ada yang mau naik, katanya mau gantian, coba gantian yang lain ya Mas Edis ya. Boleh. Seperti itu ya. Nanti
seperti yang tadi Mas Edis bilang. Baik, tapi sebelumnya di akhir acara juga saya selalu bilang, jika ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Ya, dan satu kali Mas Edi saya mau ngomong nih. Silakan. Buat yang di bawah kita sesama umat, nggak usah mengolok-olok kayak begini, bilangnya Allah beginilah, inilah. Jangan, Tuhan kalian juga kan sama dilahirkan. Agama kalian dengan agama kalian, agama saya dengan agama saya. Jangan mengolok-olok. Kalau dibahas lagi nanti kalian juga akan tertawa. Karena handphone saya kan untuk buka data susah nih, lagi dicas. Ya kan? Nah, saya mohon maaf lahir batin bila saya ada salah. Baik. Oke, baik. Ya. Terima kasih sudah mampir ke sini. Semoga besok Mama Khalia mampir lagi dengan otak yang tambah 1/4 supaya 3/4. Amin. Ya Allah, amin.